Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah wasbiyadi qulatil hati. Hari ini dari kemarin saya nggak bisa nahan kesedihan ya, nangis saya. Nangis. Saya ini kuat dapat melawan apapun. Tapi kalau lihat orang yang tersakiti meninggal karena kelaparan sekelas aku, saya ini merasa dosa, sangat berdosa karena mati satu orang karena kelaparan sama dengan semua orang di Indonesia yang mati termasuk saya. Saya harus tanggung jawab. Krisis corona ini sob kena kemana-mana, orang kaya jadi miskin, orang miskin tambah miskin. Kita sebagai tetangga harus saling ngawasi, jangan sampai ada yang meninggal gara-gara kelaparan. Sekarang udah kelihatan, coba ada orang ngejar hanya untuk beras, polisi menangkap atau apapun segala macam-macam. Mohon Pak Polisi berikan keringanan karena mereka untuk makan, gak bisa makan, malu mereka. Di zaman Umar bin Khattab dulu pernah ada kasus kelaparan pandemi seperti ini, kekeringan, sakit segala macam-macam. Dan ketika orang mencuri karena dia lapar, itu dibebaskan dari hukuman. Padahal Umar tuh orang yang paling keras menghukum orang, tapi itu dibebaskan. Jangan nambah-nambah hukuman lagi, Pak Polisi, kasihan. Terus kalau saya minta di Tangerang Bu Yuli yang meninggal, aduh saya sedih banget. Sedih. Kenapa sampai meninggal minum air putih juga anak-anak kecil-kecil. Kalau air putih terus-terusan, harusnya pejabatnya mundur semua. Kalau saya jadi presiden, saya mundur. Atau saya jadi bupati, saya mundur. Atau saya jadi camat, saya mundur jadi camat. Kenapa? Itu bentuk tanggung jawab. Gak bisa diganti satu nyawa dengan apapun. Gak bisa kita pakai alasan dia gak ngomong atau gimana, gak bisa. Anda dibayar oleh pajak negara, oleh negara untuk melindungi rakyat. Sekarang waktunya untuk membantu. Ayo Pak Presiden, kalau buat keputusan jangan banci Pak Presiden, yang keras sekalian. Ayo tolong rakyatmu yang kelaparan segala macam-macam sekarang ini. Hukum berat orang-orang yang memanfaatkan situasi COVID. Betul, hukum berat yang memanfaatkan proyek. Banyak tuh proyek teman-teman saya dapat proyek kesehatan jadi mainan aja gitu loh. Di saat susah dia naikin luar biasa kayak ininya. Sekarang ya Allah, SKD harus melakukan aksi untuk tetangga. Kita ada tagline, bantuan untuk tetangga seberapapun Anda mampu. Sekarang saya udah mulai aksi di depan kantor saya. Gak usah difoto, gak usah diapa-apain, kasih depan aja, kalau secukupnya aja. Beras 1 kilo, mie 2 bungkus, atau 3 bungkus, 4 bungkus. Tiap hari kita simpen aja di situ. Orang ngambil harian, sehari 2 hari terus ngambil, gak apa-apa. Setelah kalau ini gerakan ini ada respon cukup bagus, saya akan stok saya yang stok lukisan yang dari stok kitchen segala macam-macam yang dulu saya impor itu, saya akan jual. Kalau Anda mau beli, bagus, alhamdulillah. Hasilnya 100% akan dibagi, akan saya distribusikan untuk itu. Bagi para super arminya SKDA, bisa bantu untuk di depan rumahnya, simpan meja, kasih bantuan itu semampunya aja. Yang penting tidak sampai kelaparan. Kalau nanti suatu saat Anda mau ikut gabung, Anda punya, nggak usah dengan uang. Anda kalau punya uang beli barang, Anda punya barang bekas atau stok siapapun, ayo kita kumpulkan, kita jual. SKD akan siap menjualkan. Kita punya banyak relawan hebat, admin yang hebat, yang ikhlas. Kita akan jualkan, bantu jual. Kalau laku uangnya 100%, tidak boleh ini 100% saat itu juga untuk dibagikan. Kita bantu pemerintah agar tidak ada kematian lagi.
Subhanallah. Mungkin Anda lihat saya nggak kuat. Ini baru level pertama, Sob. Hanya berapa bulan setelah COVID. Nanti lihat 2 bulan bisa tahan nggak, 3 bulan depan lagi puasa. Jangan sampai tetangga kita sahur gak makan sama sekali. Saya yakin bangsa Indonesia bangsa yang hebat. Pak Presiden, mohon maaf, ini video terbuka. Kalau Anda butuh bantuan, saya bantu. Gak usah ngapa-ngapain, saya ikhlas, saya bantu. Cuma satu, untuk agar rakyat bisa makan. Gak ada kematian lagi karena kelaparan. Logikanya, Sob, saya ini bukan orang hebat, saya hanya UKM kecil banget. Orang dablek. Cuma saya yakin saya bisa bantu dengan apapun caranya. Sebenarnya negara kita ini kaya, Sob. Sekarang lagi susah semua karena gini loh logikanya. Kita ini di Katulistiwa. Mineral kita banyak, kalau diputar aja itu pasti larinya ke tengah-tengah ke kita semua. Berarti apa? Mineral kita banyak, suhu kita bagus, kita bisa produksi 24 setahun full. Negara lain enggak, Sob. Mereka makanya mereka melambungkan dengan cara apapun, dengan cara riba, dengan cara apapun. Kita ini fokus ke pertanian saja, ke kebutuhan dasar aja. Udah cukup sejahtera kita. Saya ini bukan ahli, bukan orang hebat gitu. Tapi saya yakin saya bisa nego. Hutang kita, jangan hutang lagi, Bu Sri Mulyani. Anda ini saya kagumi. Jangan hutang lagi. Kalau ditanya dari mana kita bisa hidup, nego sekarang yang hutang yang lama-lama, minta cut lossing dari bunga ke pokok ke sekarang semua udah gitu semua, masa kita kalah gitu. Orang lain bisa, Filipina bisa, kita kenapa enggak gitu. Ini curhatan saya aja sebagai UKM kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Subhanallah, saya dicengeng, Sob. Tapi kalau hal lain, apa-apa saya hadapi. Saya nggak takut kalau lawan berapa orang pun, betul, insya Allah nggak takut. Tapi saya akan nangis ketika kayak gini sekarang ceritanya. Ketika ada orang meninggal gara-gara hanya minum. Kalau saya sampai gitu, saya jadi presiden, mungkin saya puasa berapa bulan udah. Malu saya. Betul malu. Masa mati di negara agraris coba. Ya Allah. Ayo jangan sampai tetangga kita ada yang meninggal gara-gara hanya minum air putih tok, nggak bisa makan apapun. Udah aja lockdown aja sekalian, buka tuh gudang Bulog. Siapa mau cari makan datang situ ambil ini, bismillah, gak ada perampokan, bagi aja tiap hari berapa gitu, gak apa-apa, terserah gitu. Kalau bisa impor dari Thailand, dari apapun, beras, cukupin aja berasnya dulu, kebutuhannya cuma beras dulu kan, beras aja dulu butuh. Manfaatkan, kita punya pabrik mie terbesar gitu, Indomie atau Sarimi atau Supermi, semua kita manfaatkan, distribusikan seluruh dia produksi, kan jalan, biayai mereka semua. Relaksasi 1 tahun ini bener-bener relaksasi, jangan apapun, tidak boleh bayar bunga dan pokok. Masa kalah sih sama wakil bupati Lumajang, sama bupati Lumajang, yang wakil bupati yang perempuan, masa kalah, lebih galak dia gitu loh. Pejabat kita, aduh ya Allah, dipelintir masih diam-diam aja. Kalau saya sikat semua tuh orang. Bagi share kalau mereka ngerasa rugi, kasih keringanan bank juga supaya bisa hidup terus gitu. Longgarkan aturannya. Sekarang ini kondisinya darurat, nggak main-main lagi. Semoga ini bisa dilihat oleh Pak Presiden dulu atau siapapun. Saya nggak apa-apa dianggap cengeng kayak apapun, nggak peduli saya. Tapi ini ungkapan hati aja gitu. Saya siap bantu tanpa dibayar, tanpa apapun. Insya Allah, kalau akomodasi kemana-mana bola-balik saya siap. Saya bukan orang hebat, saya hanya orang rakyat kecil yang nggak punya apa-apa. Tapi saya siap membantu dengan ikhlas. Sekarang waktunya kita saling bergandengan tangan, apapun agamanya, apapun orangnya. Sikat orang-orang yang mau memanfaatkan, karena bank ini sekarang Pak Presiden memanfaatkan bank siapapun. Pegadaian lebih parah lagi. Kalau saya jadi direktur, saya ganti tuh direkturnya tuh. Direktur bank semua saya sikat semua itu yang main-mainin. Masa aturannya, bayangin ya, direlaksasi 1 tahun, bunganya nanti tahun depan dikumpulkan, samanya goblok gitu loh. Otaknya di mana gitu. Dikasih kurangi bunga cuma 1%. Kan sama aja, pilihannya nggak ada gitu loh. Kalau nggak dilelang, lelang lagi. Masa
OJK udah bener tuh, hebat tuh. Jangan sampai pertelepon aja, jangan ngapa-ngapain. Sekarang kan enggak, bukan telepon doang, datang orangnya. Itu loh, ini OJK di berita bilang tidak boleh lagi ngelakukan. Sekarang mereka lebih sadis, didatengin. Lessing tambah parah, pinjol tambah gila. Udah PSBB disantronin orang semua. Orang mati sekarang ini bukan karena corona, karena stres, karena nggak makan. Sekarang nih, saya ini cinta sama Pak Presiden, benar sangat cinta sekali. Dia orang sederhana itu. Tapi menurut saya mungkin beliau kurang terlalu perasa gitu. Digituin orang masih diem aja. Kalau saya nggak ada urusan. Sekarang saya udah survival mode. Jadi negara ini survival darurat. Sekarang ini negaranya udah lakukan kedaruratan. Lockdown semua, biayanya semua buka, bulog segala macam-macam, hapus, nggak usah bayar setahun ini. Terus bagi pengusaha yang nggak PHK, kasih pinjaman tanpa modal, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa bunga, tanpa jaminan, agar karyawannya bisa survive gitu. Anda ngeluarin kartu prakerja juga percuma gitu loh. Kalau karyawannya dipecat semua gitu. Kan lebih baik perusahaannya yang dibantu gitu. Logikanya kan dipakai gitu. Gak usah prakerja, kasih aja uangnya itu ke perusahaan-perusahaan. Bagi perusahaan yang nyeleweng, gantung sekalian, potong sekali palanya gitu. Keras aja, aku tembak mati sekalian gitu yang nyeleweng sekarang ini. Insya Allah UKM gak nyeleweng, gak kayak konglomerat kayak dulu ngelariin uang kemana-mana. Pemilik bank asing dan asing ini enak udel gitu. Kita ini enggak, sungguh gak bakal enggak nyelewengkan. Nyelewengkan siap digantung, tulisin aja, nyelewengkan siap digantung, hukum seumur hidup gitu. Itu aja. Bayangin lo, UKM ini hampir 90% lebih menyerap tenaga kerja, tapi nggak diperhatikan sama sekali. Yang dia perhatikan hanya bagian tertentu yang ada menterinya, ojol diperhatiin, apa diperhatiin. Bukan saya nggak betul diperhatikan, tapi perhatikan UKM lain, kasihan. Pedagang kecil kasihan itu, yang nggak makan, keluar nggak bisa kerja, apa nggak bisa kerja, kasihan sob. Saya doain Pak Presiden mudah-mudahan beliau sehat dan waras gitu, sehingga bisa ngambil keputusan yang tepat di saat COVID ini. Nggak usah ragu-ragu Pak Presiden, rakyat mendukungmu bener. Jadikan sekarang ini Anda legasi, warisan Anda itu akan abadi terus-terusan. Jangan setengah-setengah lagi. Jadikan Anda presiden yang paling hebat di Indonesia, yang pernah cinta dengan rakyatnya. Bebaskan, tutup semua pinjol-pinjol itu. Gak ada urusan, gak ada cerita apapun. Gak usah denger omongan orang-orang di keuangan Anda. Sikat semua. Ini waktunya untuk beresin. Jangan ngutang lagi. Negara kita negara kaya. Dengan komoditas aja, dengan barter kayak dengan apapun bisa. Kalau nggak ngerti, ayo saya siap. Mungkin saya bukan orang hebat, tapi saya bisa kumpulin orang hebat itu. Orang hebat aja nggak didengar, sekarang mudah-mudahan orang dablek kayak saya didengar gitu. Kalau orang hebat kan pinter, saya nggak pinter, nggak. Jadi Anda nggak nyaingin Anda kok, nggak nyaingin orang hebat. Saya orang dablek aja, nggak pinter. Saya hanya UKM kecil, nggak ada apa-apanya. Curhatan saya aja. Kalau salah saya minta maaf. Saya siap tanggung jawab apapun kejadiannya. Kalau Anda nggak dengarkan terus, saya akan terus-terusan ngomong sampai didengar. Ayo semua orang Indonesia yang dablek-dablek, ayo ngomong sekarang ini. Nggak usah takut lagi. Udah darurat negara ini, harus diselamatkan. Kita dukung presiden yang kuat sekali loh, untuk rakyat, yang cinta rakyatnya. Saya yakin Anda ini orang yang perasa itu. Saya yang dablek ini bisa nangis lihat orang meninggal. Saya harap mungkin Anda lebih daripada itu. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya gudang kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.